Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di kelas matematika, yaitu kelas 10 untuk kelas 10. Sebelum Ibu mulai, Ibu perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Ayu Oktaviani, Ibu ngajar matematika di kelas 10. Tapi hanya 4 prodi, 4 kelas. Di kelas AP1, AP2, kelas FKK, dan kelas TLM ya. Untuk matematika di kelas 10 santai saja, jangan terlalu dibikin pusing, dibikin ribet ya. Kadang ada yang bilang matematika itu ribet, matematika itu sulit, matematika itu bikin pusing, tapi nggak semuanya ya. Akan Ibu jelaskan untuk matematika di kelas 10 untuk semester 1 ada 6 KD atau kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Yang kedua, menerapkan persamaan dan pertidaksamaan, nilai mutlak, bentuk linier, satu variabel. Yang ketiga, menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linier dua variabel dalam masalah kontekstual. Yang keempat, menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang terkait dengan program linier dua variabel. Yang kelima, menganalisis barisan dan deret aritmatika. Yang keenam, menganalisis barisan dan deret geometri. Dari 6 KD itu masuk dalam beberapa bab ya. Nanti KD 1, KD itu masuk bab yang pertama, bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kemudian KD 2 itu masuk ke bab yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan linier, nilai mutlak, bentuk linier, satu variabel. Kemudian KD 3 dan KD 4 itu masuk ke program linier dua variabel, dan KD 5 dan KD 6 masuk ke bab 4, barisan dan deret ya. Barisan deret itu ada dua, barisan deret aritmatika ya, barisan dan deret geometri. Nah, nanti kita belajar untuk bab yang pertama adalah bab bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Santai, untuk bab pertama kalian hanya mengingat-ingat lagi materi untuk semester 5 dan 6 di SMP. Sudah lalu ya, sudah berlalu, tapi nanti kalian harus diingat-ingat lagi ya, karena ini gampang. Kalau kalian di sini nggak gampang, nggak bisa, berarti kalian pada saat SMP tidak mendengarkan guru matematikanya menjelaskan. Oke. Untuk matematika, untuk penilaian ya, Ibu sama dengan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nanti Ibu ambil nilai ya biasa, nilai keaktifan, aktif pada saat maju. Tapi karena ini belajarnya di rumah, nggak mungkin kan, nggak mungkin maju. Atau misalnya pada saat Ibu menjelaskan kalian maju ke depan, mengerjakan di depan papan tulis, kan nggak mungkin. Jadi nanti keaktifan kalian pada saat setiap kali Ibu memberikan tugas, kalian mengumpulkan tidak ya. Kalau kalian sering mengumpulkan atau aktif dalam mengikuti pelajaran Ibu ya, kalian nilainya bagus. Kemudian Ibu ambil nilai dari ulangan harian ya. Ulangan harian itu diambil dari nanti setiap bab. Satu bab ya ulangan hariannya sekali ya. Misalnya di sini ada 4 bab, berarti nanti ada 4 kali ulangan harian. Kemudian diambil dari nilai PTS ya, dan yang terakhir diambil dari nilai PAT. Kalau kalian semuanya memenuhi, insya Allah kalian nilainya bagus atau sesuai dengan KKM ya. Oke. Nanti akan sekarang Ibu akan menjelaskan
dan logaritma. Nah, kali ini kita belajar dulu tentang apa sih itu bilangan berpangkat. Ya, padahal kalian ya usia kelas 10 sebenarnya sudah kalian dapat materi ini waktu SMP ya. Bilangan berpangkat masa nggak tahu ya. Oke, bilangan berpangkat nama lainnya adalah eksponen. Apa sih itu eksponen? Eksponen adalah perkalian berulang sebanyak pangkat yang diminta. Jadi berapapun pangkatnya sebenarnya bisa dihitung ya. Rumusnya ini, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A bla 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 sampai sebanyak N, sebanyak yang diminta. Oke, contoh 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4. Jangan kebalik ya. Kakak kelas kalian ya, beberapa tahun yang lalu ibu ngajar ada yang menghitungnya kebalik. 5 pangkat 4 itu bukan 5-nya sebanyak 4 tapi 4-nya sebanyak 5. Jangan sampai kebalik ya. 5-nya yang sebanyak 4 dihitung, berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kalian hitung, maka nanti hasilnya adalah 625. Oke, itu yang dinamakan bilangan berpangkat atau eksponen ya. Untuk A-nya itu disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N-nya itu disebut pangkat atau eksponen. Oke. Kemudian selanjutnya akan ibu jelaskan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sebenarnya sifat-sifat bilangan berpangkat itu ada banyak ya, kalau dicari itu bisa lebih dari 10. Tapi untuk pertemuan kali ini atau kesempatan kali ini akan ibu jelaskan 5 dulu ya. Yang pertama, sifat yang pertama, jika A pangkat N dikali A pangkat N, maka sama dengan A pangkatnya ditambahkan, maka M ditambah N. Contohnya 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, maka sama dengan 3 pangkatnya jangan lupa ditambahkan, 4 ditambah 2, maka sama dengan 3 pangkat 6 ya, 3 pangkat 6. Maka kalau dihitung lagi 3-nya itu sebanyak 6. Jangan sampai kebalik lagi, bukan 6-nya sebanyak 3. Oke. Kemudian sifat yang kedua, jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya itu dikurangi ya. Contohnya 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3, maka sama dengan 5 pangkat 7 dikurangi 3. Pangkatnya yang dikurangi 7 dikurangi 3, maka sama dengan 5 pangkat 4. Oke. Untuk sifat nomor 1 dan nomor 2 kalian harus kalian ingat, yang perlu kalian ingat bahwa basisnya itu harus sama ya. A ya. Jadi kalau misalnya satunya 3 ya berarti satunya lagi harus 3 ya. Maka pangkatnya nanti bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau basisnya berbeda, maka kalian tidak boleh menerapkan sifat nomor 1 dan sifat nomor 2. Oke. Bisa dipahami ya. Kemudian sifat yang ketiga, jika A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi, maka sama dengan A pangkatnya kalian kalikan M kali N. Contoh, jika 6 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi 2, maka menjadi 6
dan mudah diingat. Ya. Berapapun nilainya, kalau pangkatnya 0, maka hasilnya 1. Nah, ini nggak usah pakai hitung-hitungan, kalian harus langsung hafal. Oh, berarti kalau misalnya 1000 pangkat 0, ya pasti hasilnya 1. Ya, berapapun nilainya, maka hasilnya 1. Kemudian sifat yang kelima. Jika A kali B kemudian dipangkatkan N, maka sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, 2 dikali 3 kemudian dipangkatkan 3, maka sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kalau dijabarkan lagi, 2 pangkat 3 berapa? 8. Kemudian 3 pangkat 3 berapa? 27. Maka tinggal dihitung saja, 8 kali 27 sama dengan 216. Ya. Oke. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan. Untuk pertemuan ini, Ibu tidak akan memberikan materi yang banyak, ya, karena ini baru awal-awal kalian masuki jenjang SMK, ya. Ini materi hanya perkenalan saja. Nanti akan Ibu lanjut di pertemuan yang akan datang, ya. Nanti akan Ibu kasih tugas, ya. Dan Ibu harap tugas yang Ibu berikan kalian kerjakan dengan baik, ya. Pada awal tadi Ibu sudah bilang kalian bisa mendapatkan nilai yang baik di pelajaran Ibu asal kalian rajin, ya. Kemudian tugas yang Ibu berikan kalian selalu mengerjakan. Jika kalian tidak paham atau masih bingung, kalian bisa tanyakan, bisa lewat komen di YouTube, ya. Sertakan nama kalian, dari kelas mana, ya. Yang mau ditanyakan apa. Oke. Sekian materi yang Ibu berikan untuk pertemuan kali ini. Nanti kita ketemu di pertemuan yang datang. Dan pesan Ibu, jangan malas belajar, ya. Walaupun materi yang diberikan Ibu itu sedikit, tapi kalian bisa mencari lebih luas lagi di bawah Google, ya, kan luas. Jadi jangan hanya dari Ibu saja, kalian bisa cari di Google, bisa cari atau tanya ke teman atau tanya ke kakak kelas atau ke kakak kalian yang sudah lulus atau saudara, ya. Mencari ilmu itu luas jaringannya, ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.